Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. John Cooper Works alias JCW adalah kasta tertinggi di sebuah Mini. Ibaratnya kalau di BMW itu adalah BMW M, kalau di Mercedes-Benz adalah Mercedes AMG, dan di Mini JCW itu, atau kalau kita orang Indonesia bilangnya JCW, itu adalah produk Mini dengan performa terbaik, trim paling sporty, dan pengendalian yang paling tajam. Dan inilah produk JCW terbaru di Indonesia dan merupakan core atau inti dari sebuah JCW, yaitu Mini JCW 3-door. Model yang Anda lihat ini bukan model yang baru total, tapi merupakan facelift dengan kode bodi yang masih sama dengan sebelumnya, yaitu F56. Mini F56 ini pertama kali keluar di Indonesia itu tahun 2015. Artinya 5 tahun. Biasanya kalau model lain itu sudah berganti generasi, tapi Mini dia baru melakukan facelift. Artinya model yang dibuat oleh Mini ini bisa dibilang cukup panjang ya umur produksinya, tapi tetap up to date. Nah, untuk menyesuaikan dengan zaman sekarang dan memberikan penyegaran ke Mini, di tahun lalu Mini itu melakukan facelift, dan sekarang yang JCW-nya juga mendapatkan facelift. Sehingga ada sejumlah perubahan yang bisa Anda lihat mulai dari luar. Lampu sekarang proyektornya model baru, serta yang paling kentara adalah ketika DRL ini menyala. Di model sebelumnya DRL itu hanya menyala setengah lingkaran, sekarang full satu lingkaran, dan DRL ini juga berfungsi sebagai sen. Jadi sennya juga menyala satu lingkaran. Kemudian hal berikutnya yang berubah adalah peleknya di 18 inci ya, dengan ban 205/40 R18, tapi memberikan model yang berbeda dibanding sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, ada kaliper rem cakram berwarna merah John Cooper Works yang besar sekali rem cakramnya untuk memastikan performa pengereman yang andal. Kemudian kalau ini tetap sama sebelumnya, atap merah dan spion merah, ini menandakan sebuah JCW. Apapun warna yang Anda pilih untuk bodinya, JCW tetap atapnya itu menggunakan warna merah. Serta perubahan yang paling kentara lagi di lampu belakang, sekarang menggunakan Union Jack motifnya, yaitu bendera Inggris. Nah, kalau di JCW itu sudah tidak ada lagi tulisan Cooper atau Cooper S, ini digantikan dengan logo John Cooper Works. Kemudian ini knalpotnya di tengah juga menambah garang, spoiler belakangnya juga lebar, dan ini seperti yang tadi saya bilang, yang sekarang lampu ini berubah menjadi motif bendera Inggris alias Union Jack. Bagasi, ya namanya juga sebuah Mini 3-door lagi, bagasinya sangat minim, hanya bisa satu koper medium aja mungkin hampir nggak cukup di sini, tapi bisa buat barang-barang pribadi, walaupun di bawah ini masih ada kompartemen lagi yang Anda bisa untuk meletakkan barang-barang yang tidak terlalu besar. Namun bangku paling belakang itu tetap bisa dilipat dengan dua tuas ini dan memperbesar space untuk barang. Dan bangku belakang ini juga sudah isofix sehingga bisa untuk Anda membawa child seat. Tapi untuk orang dewasa duduk di belakang ya cukuplah space-nya, tapi tidak terlalu lega, karena memang pengalaman berkendara di Mini 3-door adalah memang paling asik itu di depan, bukan di belakang. Walaupun di belakang ini joknya cukup suportif, tapi headroom dan legroomnya tidak terlalu besar. Mesin yang digunakan tidak berubah dari sebelumnya, 2000 cc 4 silinder dengan turbo yang menghasilkan tenaga 231 PS serta torsi 320 Nm. Tapi yang baru di mobil ini adalah transmisinya. Jadi tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Kalau sebelumnya menggunakan transmisi otomatis biasa, tapi yang sekarang sudah dual clutch 7 speed yang membuat figur akselerasinya juga semakin sigap.
0 sampai 100 km per jam diklaim oleh Mini tuntas dalam 6,1 detik, serta mobil ini bisa mencapai top speed 246 km per jam. Mobil ini di Indonesia dijual seharga 1,11 miliar rupiah on the road. Artinya 1 miliar 110 juta rupiah. Tapi kalau Anda memilih warna kebanggaan Mini JCW yaitu yang hijau, maka itu akan dikenakan tambahan 10 juta rupiah, 1 miliar 120 juta rupiah. Yes, JCW memang adalah varian termahal dari Mini 3-door, walaupun sebenarnya di atasnya JCW ini masih ada satu lagi, yaitu Mini JCW GP. Mini GP yang benar-benar lebih fokus untuk balap, lebih fokus ke track, tapi itu dijual sangat terbatas dan rasanya sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga ini adalah Mini 3-door kasta tertinggi yang bisa Anda beli. Yang juga baru hadir di facelift kali ini adalah logo Mini yang baru ini. Logonya itu agak ke retro-retroan, dan Mini juga bilang bahwa logo ini bukan hanya merefleksikan heritage dari Mini, tapi membuat cat lebih bersinar lewat celah-celah dari sayapnya ini. Kelihatannya keren. Seperti Anda bisa lihat, ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm. Ya, kaki itu di bawah hampir tidak ada space. Kemudian ini karena joknya agak cekung ya, jadi ada space sedikit lah 2 cm. Dan headroom juga ini tidak terlalu jauh. Untungnya ini masih ada sunroof di belakang yang ya bikin auranya jadi lebih terang dan lega. Tapi memang bukan tempat yang layak dihuni orang dewasa full size gitu ya. Kalau anak kecil masih sangat enak dan sangat nyaman, apalagi Anda juga bisa aman membawa child seat karena tadi seperti saya bilang sudah ISOFIX. Tapi kalau orang dewasa ini, aduh, ini keluarnya aja susah sekali karena ini di sini tinggi. Sebenarnya mobil ini front wheel drive, tapi saya nggak tahu kenapa ini tinggi sekali sehingga menyulitkan akses keluar masuknya tanpa mengotori interior. Ya, memang pengalaman yang paling asik adalah kalau kita berada di depan. Sekarang kita lihat apa saja perubahannya. Oh, nggak boleh kepala dulu, harus kaki dulu. Susah banget. Akhirnya keluar. Kita nyalakan dulu. Suaranya lebih keras dari Mini biasa. Memang kalau tanpa beban ini suaranya nggak terlalu keras, tapi begitu terkena beban dia suaranya merdu, walaupun ini mesinnya 4 silinder turbo. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang baru di interiornya. Satu yang saya paling suka dari perubahannya adalah joknya. Jok dari John Cooper Works dengan paduan antara kulit, fabrik, dan suede. Ini keren banget. Jadi ada nilai racingnya, tapi ada nilai modernnya juga, ada nilai retronya juga. Wah, ini keren joknya, dan bukan hanya keren, dia juga menyangga badan ini dengan sangat baik. Namun sayangnya jok ini masih manual, jadi belum elektrik baik penumpang maupun driver. Side support ini juga tidak bisa di setel, tapi ini rasanya cukup universal untuk orang berbagai ukuran, kecuali kalau Anda terlalu besar mungkin Anda akan merasakan sempit di sini. Untuk lumbar support sendiri ini bisa di setel juga secara manual di tuas putar di bagian samping. Ini ada sandaran tangan. Sandaran tangan ini sangat membantu kita dalam perjalanan jauh, tapi memang ketika mau mengaktifkan rem tangan, karena rem tangannya itu bukan elektrik, ini agak effort sedikit sih, kecuali ini kita letakkan sini baru dia enak. Tapi ini enak buat perjalanan jauh. Dan di dalam sini ada wireless charging, dan wireless charging ini bisa memegang handphone Anda secara kuat, jadi handphone Anda tidak terlempar kemana-mana. Dan secara wireless sekarang
dengan sistem multimedia terbaru Mini yang sudah ada di mobil ini, sudah bisa tersambung dengan Apple CarPlay walaupun tanpa kabel. Jadi mobil ini sudah memiliki wireless Apple CarPlay. Namun bagi Anda yang masih ingin menyambungkan gadget Anda, ada banyak pilihan. Kalau misalnya Anda ingin charging, Anda ada slot 12 volt, ada USB port, dan ada USB-C port. Jadi tidak seluruhnya USB-C, ada USB biasa, ada USB-C. Ini sangat menyenangkan. Jadi Mini memang adalah mobil anak muda ya, dan anak muda itu atau orang yang berjiwa muda itu ingin konektivitas terkini, dan itulah yang diberikan oleh Mini. Mau lewat sambungan apa saja bisa, bahkan untuk wireless pun sudah bisa Apple CarPlay sambil gadget Anda di charge di sini. Salah satu yang terbaik untuk konektivitas saat ini. Kemudian hal yang baru berikutnya adalah panel di dashboard ini di depan penumpang. Jadi ini adalah optional yang sekarang itu disebut sebagai Mini Yours Individual. Mini Yours Individual itu baru ada di 2019, di mana konsumen itu bisa memilih option-option lebih luas di Mininya. Nah, Mini Indonesia memilih optional. Di sini ada lampu LED di dalamnya, ini 3D printed dan dengan motif bendera Inggris. Dan ini menyalanya sesuai dengan lampu ambient light. Ambient light Anda biru, dia warnanya biru. Merah, ya merah. Jadi mengikuti sesuai dengan mood Anda. Lainnya tidak begitu banyak berubah, instrumen tetap sama, dia belum menggunakan Mini yang digital, masih tetap menggunakan yang analog. Dan entah kenapa untuk model yang seperti ini JCW ini sangat menyenangkan, instrumen yang analog seperti ini, apalagi ada checker flag. Checker flagnya di atas 200 km per jam, ini ada checker flag. Mungkin untuk memberitahu Anda bahwa Anda sudah terlalu kencang, sudah di atas 200, dan Anda harus hati-hati kalau Anda tidak ingin hidup Anda finish gitu ya. Checker flag, tapi di sini menambah kesan sporty. Bahkan saya juga pakai baju checker flag untuk menyesuaikan dengan napas dari Mini JCW ini. Nah, ini ada sunroof yang cukup besar, membuat aura dari kabin ini semakin lega. Ada head-up display, walaupun head-up display-nya bukan yang langsung refleksi ke kaca, dia masih menggunakan kaca tambahan seperti ini. Posisi duduk, wow, ini tidak ada komplain sama sekali, sangat ergonomis. Apalagi pengaturannya walaupun masih manual, dia bisa tilt, dan teleskopiknya ini panjang sekali. Jadi kita bisa rileks duduknya, jarak di kaki pas, di tangan pas, dan langsung tergugah untuk berkendara secara sporty. Nah, yang berubah berikutnya adalah tuas dari transmisi. Sekarang transmisinya menggunakan joystick pivot seperti itu, jadi bukan digeser lagi seperti sebelumnya. Dan sebenarnya sih modelnya ini nggak sporty amat ya, tapi ini ada di seluruh jajaran Mini. Bentuknya lebih ke arah untuk mobil elegan, tapi it's okay karena yang dibalik ini adalah transmisi dual clutch 7 speed yang pasti akan lebih sigap melajukan mobil ini. Kemudian yang baru juga adalah speaker Harman Kardon, jadi sekarang lebih bagus kualitas dari audionya. Kualitas tidak diragukan lagi di mobil ini. Visibilitas memang tidak terlalu lega ya karena ini sebuah Mini, tapi rasanya udah langsung tergoda untuk mengendarainya. Sekarang kita langsung rasakan bagaimana Mini 3-door dengan kasta paling tinggi ini. Oke, sekarang kami sudah melajukan Mini JCW ini ke jalan. Namun sebelum melanjutkan review, kami akan ganti dulu kaca film mobil ini dengan kaca film terbaik supaya reviewnya makin nyaman. Nah, kaca film yang akan kita pasangkan di Mini JCW ini adalah Vicul Limited Edition, yang merupakan kaca film termahal dengan performa terbaik dan tersedia dalam jumlah terbatas. Vicul Limited Edition ini memiliki penolakan panas yang sangat baik, bahkan dia bisa menolak panas hingga 98% dan memiliki total solar energy heat rejection mencapai 74%. Nah, kaca film terbaik sudah pasti harus diinstalasi oleh teknisi terbaik juga. Teknisi Vicul ini sudah tersertifikasi secara profesional, kemudian menguasai setiap detail pemasangan dan sangat presisi.
Fikul Limited Edition ini hanya tersedia 999 paket di Indonesia, yang artinya sangat eksklusif. Dan setiap pemilik mobil yang memasang kaca film ini akan mendapatkan kartu khusus Limited Edition dengan nomor seri sesuai dengan nomor seri kaca film yang dipasangkan, serta juga mendapatkan emblem kristal dengan tulisan I'm Fikul yang diberikan kepada pemiliknya dalam sebuah box eksklusif. Sekarang sambil nunggu mobil selesai dikerjain, kita nunggu aja di lounge yang Fikul yang mewah dan nyaman. Nah, ini dia box eksklusif yang kita dapetin kalau kita pasang Fikul Limited Edition. Di dalamnya, kita unboxing aja. Ini langsung ada amplop, isinya kartu garansi pemasangan kaca film Fikul. Sini ada beberapa lembar, memastikan pemasangan kaca film Fikul Anda itu selalu dijamin oleh mereka. Kemudian nih ada 3 buah emblem kristal I'm Fikul, ini emblemnya tebal dan kuat, serta ini dia kartu khusus Limited Edition Fikul Certificate of Authenticity. Kita dapat serial numbernya 897 dari 99, jadi serial numbernya juga ada di sini, tulisan Limited Edition, dan ini kartunya ini tebal dari metal dan terasa mahal. Nah, pemegang kartu ini juga akan dapat sejumlah fasilitas tambahan seperti layanan prioritas di seluruh outlet Fikul di Indonesia, kemudian diskon tambahan 5% kalau kita mau beli produk Fikul lainnya, kemudian ada juga free premium car wash dan free perawatan detailing mobil lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, sekarang saatnya melanjutkan review Mini JCW ini dengan kabin yang lebih nyaman karena kaca film ini. Kan sekarang enak. Walaupun matahari terik, tapi di dalam tuh lebih sejuk, lebih adem. Jadi kita merasa lebih nyaman dan lebih fokus, lebih konsentrasi nih buat nge-review mobil ini. Sekarang udah enak. Dan walaupun dari luar teman-teman bisa lihat kalau mobil ini kaca filmnya lumayan gelap untuk menunjang privacy di dalam, tapi dari dalam itu kelihatannya terang keluar, tidak mengganggu visibilitas sama sekali. Dah jadi enak. Sekarang tinggal kita lanjutkan review dari Mini JCW ini. Tentu saja ketika membeli sebuah Mini JCW, yang Anda inginkan adalah keasikan berkendaranya. Dan Mini JCW tidak akan mengecewakan. Tidak butuh waktu lama untuk Anda merasa menyatu dengan mobil ini dan tenggelam dalam keasikan berkendara. Posisi duduknya pas, kemudian setirnya sangat presisi, pengendaliannya sangat lincah, dan tenaga mesinnya juga besar. Mobil ini mungil dan lajunya sangat cepat. Tidak terasa seperti muscle car, tapi lebih ke arah go-kart namun dengan tenaga berlimpah. Iya, itu karena lag turbo yang dihasilkan mesin ini kecil, apalagi di sport mode. Jadi kapan saja Anda butuh tenaga, langsung. Dan suara knalpotnya itu juga indah. Knalpotnya ini bersuara merdu, dan walaupun ini kabin sebenarnya kabin yang hening, bahkan kebisingan ban juga tidak terlalu banyak, tapi suara mesin dan knalpot itu masih dimasukkan ke dalam untuk menambah adrenalin kita. Dan itu didukung juga oleh akselerasinya yang kuat, 0-100 km per jam. Hasil pengetesan kami di Indonesia tuntas dalam 6,3 detik. Ya memang ini karena front wheel drive, jadi Anda harus mencari aspal yang mencengkram. Tapi walaupun licin sekalipun, kami tidak pernah mendapatkan hasil pengetesan di bawah 7 detik. Semuanya di 6 detikan, dan itu adalah angka yang cukup impresif.
Dan suara knalpotnya juga makin menambah adrenalin karena ketika berpindah gigi, kadang-kadang itu ada suara brap-brap yang disebut sebagai DSG fart. Jadi kalau misalnya kita berakselerasi, nah ada brap. Dan ketika kita downshift, itu ada samar-samar terdengar brap 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 brap. Ada brap brap brap. Nah, itu yang makin menambah keasikan berkendara mobil ini. Karena bertubuh mungil, konsumsi BBM yang dihasilkan juga masih masuk akal. Sebetulnya kami yakin siapapun yang membeli Mini JCW itu benar-benar mengharapkan akselerasi dan keasikan berkendara, tidak begitu peduli lagi masalah konsumsi bahan bakar. Tapi ya karena ini adalah pengetesan yang proper, pastinya kami tes dan yes, karena dia bertubuh mungil, sehingga konsumsi bahan bakarnya ketika dikendarai secara normal juga baik, masih terhitung baik. Di kecepatan rata-rata 22 km per jam, artinya merefleksikan konsumsi bahan bakar di dalam kota, mobil ini mencatat 9,2 km per liter, sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90-100 km per jam, mobil ini bisa mencatat angka 14,7 km per liter. Tentunya dengan oktan minimal 95. Namun ada beberapa kekurangan di mobil ini yang semestinya bisa diatasi. Yang pertama adalah bantingan suspensinya. Bantingan mobil ini keras. Jadi bagi Anda yang mendambakan kenyamanan, tidak bisa berharap dari Mini JCW ini karena memang suspensinya dirancang sangat sporty. Memang pengendaliannya itu menjadi sangat tajam, setirnya juga menjadi sangat presisi. Langsung pindah arahnya itu seketika. Tapi ya ketika Anda melewati jalan yang bergelombang atau tidak rata, mungkin dari rumah sampai tempat tujuan Anda bisa menghitung ada berapa ketidakrataan karena semuanya langsung sampai ke kabin. Jadi ini mobil keras walaupun dia ada dua settingan suspensi, ada yang sport, ada yang biasa, tapi dua-duanya tetap terbilang keras. Kemudian yang kedua yang agak mengganggu kami adalah rem parkirnya ini masih manual, masih tarik manual seperti ini. Oke, mungkin ada Anda yang bilang, oh itu kan mobil sport, jadi minimal harus bisa handbrake turn gitu ya. Ada polisi tidur. Nah, balik lagi ke rem parkir manual ini, ya. Tapi kami rasa untuk handbrake turn dengan mobil ini itu tidak pada tempatnya. Karena pada kenyataannya, walaupun mobil ini sangat lincah, tapi mobil ini memiliki grip yang luar biasa. Mobil ini lebih cocok buat di sirkuit ketimbang untuk slalom. Jadi akan lebih nice kalau misalnya bisa rem parkirnya elektrik, apalagi dilengkapi dengan auto hold. Kemudian hal yang agak mengganggu berikutnya yang selalu kalau saya pribadi tidak begitu suka dari Mini adalah cara membuka pintu depan ini dengan kebalik gini, jadi bukan tidak natural. Kalau di pintu kiri mungkin nggak masalah karena kita buka pintu kiri bisa pakai tangan kanan dan tangan kiri mau megang, itu oke. Tapi begitu di kanan membuka pakai tangan kiri itu susah karena terhalang setir, jadi ya harus begini. Ya itu personal preference, tapi itu agak sedikit mengganggu. Tapi saya mengerti karena ini di sini juga ada nilai heritage-nya dari Mini sebelumnya memang dibuat seperti ini. Tapi yang paling mengganggu kami adalah tenaga mesinnya. Bukannya saya bilang 231 HP itu angka yang kecil, 320 Nm angka yang kecil, tapi angka itu tidak merefleksikan potensi dari mesinnya. Karena mesin ini, mesin yang sama sebenarnya terbukti bisa mencapai 300 HP lebih. Di Mini JCW Countryman dan di Mini JCW Clubman, tenaga dari mesin yang sama itu dibuat oleh Mini mencapai 306 HP.
Mungkin itu untuk mengkompensasi bobot dari Countryman atau Clubman yang lebih berat memang. Tapi kenapa harus direndahkan di sini? Kenapa tidak diberikan tenaga yang sama? Kami yakin ketika ini dibeli tenaga 306 HP, figur akselerasi akan meningkat. 0-100 mungkin bisa di 5 detikan. Kemudian akan lebih memacu adrenalin. Dan di harga 1,1 miliar, anggap saja naik jadi 1,15 atau 1,2 miliar rupiah, mobil ini setara dengan rivalnya. Civic Type R misalnya, dia 310 HP juga di harga 1 miliaran. Kemudian Mercedes A35 itu 306 HP juga di harga yang lebih mahal, dan akan membuat posisi mobil ini sangat menarik dan juga bisa menjadikan JCW 3-door ini sebagai mini terkencang yang mana layak disandangkan di mobil ini. Tapi ya ternyata tidak, karena tenaganya tidak 306 di sini. Kalau saja 306, maka mobil ini akan jauh lebih kompetitif bersanding dengan saingannya dari merek lain. Namun Mini adalah Mini. Mobil ini kadang enggan disandingkan dengan merek lain. Iya, karena Mini memang memiliki heritage atau sejarah yang paling kuat dibandingkan semua rivalnya, kami rasa. Bahkan dengan VW Golf sekalipun, karena Mini sudah ada sejak lama, dari mulai Mini original, dan beberapa desain itu juga dipertahankan hingga sekarang, seperti bulatan instrumen yang sekarang menjadi MID di tengah ini, kemudian bentuk dari luarnya. Banyak sekali desain clue yang masih ada di Mini modern yang itu diambil dari Mini zaman dulu. Kemudian mobil ini juga mengedepankan nilai funky yang membuat orang itu ceria di dalam. Lampu ambient slide-nya bisa warna-warni, kemudian ini di tengah ini ada LED yang bisa multifungsi, bisa menjadi RPM, bisa menjadi indikator suhu AC. Intinya berada di dalam mobil ini, Anda tidak sekedar berada di sebuah hot hatchback, tapi Anda berada di sebuah karya seni yang menyenangkan bagi Anda. Anda akan selalu ceria. Dan mobil ini memang tidak pernah diciptakan untuk menjadi yang tercepat di kelasnya. Mini tidak pernah berusaha untuk menjadi yang terkencang di kelasnya. Tapi Mini selalu berhasil membuat mobil yang selalu membuat ceria dan membahagiakan pengendaranya. Andaikan Mini berkenan memberikan tenaga mobil ini setara dengan Clubman atau Countryman JCW, pasti akan lebih dramatis lagi pengalaman mengendarainya. Tapi walaupun hanya dengan 231 HP, mobil ini tetap memberikan kesenangan yang luar biasa. Tenaganya itu spontan, akselerasinya sangat memadai, kemudian handlingnya juga tetap luar biasa, go-kart feel khas Mini, dan kualitas interior serta fiturnya yang bertambah membuat Mini ini memang menggoda untuk dimiliki bagi Anda yang muda atau Anda yang berjiwa muda. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Mini JCW 3-door terbaru ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.